langsung aja aku mulai live malam hari ini, tanggal 4 Februari 2025. Hello yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh langsung ke Igo yuk supaya kamu bisa ngelihat chartnya. Seperti biasa aku akan mulai dari IHSG dulu, dari market secara keseluruhan, dari garis besar market dulu kayak gimana. Yuk kita lihat IHSG-nya hari ini, dia mantul. IHSG-nya mantul ya, jadi normal aja sebenarnya. Support IHSG itu support kuat di 6931 dan ini udah kesentuh 2 kali, yang di TokTok yang di YT ke Igoy ya. Aku ada kasih lihat chartnya di Igoy itu di 20 Desember dan kena lagi di 3 Februari kemarin. Jadi ini bottom-bottomnya terus kemudian mengalami pantulan. Oke, terus kemudian nih ya, ini IHSG. Apa yang bikin IHSG hari ini ada mengalami pantulan? Beberapa diantaranya tuh dari sahamnya Pak PP ya, ada saham brand mantul dikit. Cuman kalau kalian bisa ngebaca chart ini dengan strategi super trader, perhatikan di sini. Nah, brand ini teman-teman perhatikan, ini trennya sudah mulai agak-agak turun dalam jangka pendeknya. Terlihat dari high pada Januari 2025 yang di TokTok yang di YT. Lihat ke Igo ya untuk bisa melihat chartnya. Januari 2025 ini di tanggal 10-an sama sekitaran tanggal 23 Januari. Nah, itu puncaknya ya. Jadi itu puncaknya. Terus perhatikan di sini, ini tanda-tanda bahwa high-nya tuh turun. Terus kemudian low atau jurangnya di sini juga turun. Nah, jadi per hari ini dia ngebentuk low yang baru. Nah, ada lower low and lower high. Berarti dalam jangka pendek kalau ngikutin garis ungu, 2 garis ungu ini, brand lagi dalam tren turunnya. Kenaikan dalam jangka pendek sifatnya temporer aja ya. Thank you teman-teman yang di TokTok yang di YT yang ngasih gift. Langsung aja yuk ke Igoy supaya teman-teman bisa ngelihat chartnya @ellenme_official. Nah, terus nggak cuman brand, sahamnya Pak Prabowo Pangestu, ini ada beberapa yang hari ini kayaknya mulai aktif muntup-muntup. Ini ada saham BRPT juga. BRPT ini pergerakannya kalau aku bilang belum banyak naik dibandingkan dengan brand. Jadi BRPT ini pantulannya meskipun kecil tapi kayaknya lebih low risk deh buat di tradingin. Dan disclaimer buat teman-teman semuanya yang belum belajar strategi trading di Trading Academy, sebaiknya teman-teman belajar dulu ya. Jadi jangan langsung beli-beli saham gitu. Jadi mesti belajar dulu, oke? Oke, terus kemudian jadi supportnya untuk BRPT ini dapat ya, aduh ya ampun, ini TikToknya kenapa sih dia bisa keluar sendiri. Ini supportnya BRPT di level 900. Nah, kalau misalkan mau nawar pelit, mau aman banget tradingnya, nawar pelit di 885 itu kan dia bekas ekornya. Perhatikan di sini support 905 tuh sering dijebol 2 kali. Jadi kalau misalkan mau nawar pelit banget sih di 885 ini ya. Oke ya, stop lossnya di bawah itu. Oke, terus kemudian ini BRPT, disclaimer teman-teman semuanya. Jadi ini saham trading aja, buat aku saham trading, dan nggak bisa ya saham ini dibandingin sama BCA sama BRI gitu ya. Jadi waktu itu ada tuh beberapa konten yang mengatakan BCA sama BRPT, cuannya banyakan BRPT ya kali, itu kan saham trading ya, bukan saham investing. BCA tuh saham investing. Nah, juga sama halnya dengan TPIA, Chandra Asri Pacific Tbk. Ini juga hari ini kan moncer ya 14%. Tapi ini saham trading aja. Saran aku sih teman-teman yang belum dapat di TPIA, wait and see dulu aja. Kenapa? Karena TPIA ini beberapa kali ya yang ada di TokTok, yang ada di YT, you have to be very careful. Tanggal 25 November dia naik kenceng 14%, terus 4 Desember dia juga naik kenceng, 5 Desember naik juga 10%, abis itu turun. Jadi turunnya lumayan lama. Jadi dari 9 Desember sampai ke 10 Januari ini kalau mau dihitung
turunnya sekitaran 25% ya. Jadi turunnya sekitaran 25%. Nah, jadi teman-teman intinya sih jangan sampai nyangkut di pucuk. Kenapa? Karena angka sekarang buat TPIA ini hampir mencapai level tertinggi ya di bulan Desember kemarin. Tertingginya tuh highest di 8.900 dan closingnya sekitaran level 8675. Hati-hati gitu, jangan beli di pucuk atau di ketinggian hanya karena FOMO gitu ya. Meskipun volume 3 hari terakhir juga lumayan tinggi buat TPIA. Nah, intinya wait and see dulu aja, terlepas dia besok mau breakout lagi atau mau sideways. Aku lebih suka menunggu dia kalau ada retracement atau ada sideways-nya. Nah, untuk TPIA ini secara teknikal kalau mau ditebak supportnya itu ini agak susah ya, karena ini kok kayak rodo-rodo kayak Bitcoin ya. Setiap support gampang dijebolin. Cuman kemarin Bitcoin pas kita di Cryptofolio kita nada di support bawah-bawah banget, wah langsung kena tuh supportnya pelit medit pol kita nawarnya gitu, kena beberapa ya, terus kena terus mantul ya. Profit taking ya, ada yang BEP, ada yang cuan 20 sampai 40-an%, tapi intinya sih jarang yang kena stop loss, kurang lebih kayak gitu karena nawarnya pelit banget. Nah, perhatikan di sini ini garis oranye yang atas ini gampang dijebol gitu loh. Ini aku kasih contoh aja. Jadi di TPIA ini seringkali dia ngejebolin support gitu. Terus ini yang garis oranye yang di bawah ini aku dapat dari tanggal 5 Juni 2024. Ini juga dijebolin gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bicara soal teknikal agak-agak kurang, mesti pelit lah, ngasih supportnya tuh mesti pelit banget buat saham-saham kayak gini. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Nah, kalau kalian mau trading TPIA ini, aku sih lebih prefer kalau misalkan trading saham kayak gini ya, ini nunggu di retracement banget, atau otherwise nggak sama sekali kalau kalian nggak ngerti cara pembatasan risiko gitu ya. By the way, workshop Super Trader bulan April sudah penuh teman-teman. Yang seandainya teman-teman mau belajar di workshop Super Trader offline, next batch ada di September ya. Tapi kalau misalkan mau belajar lebih cepat bisa di M-Trade Academy gitu. Atau yang pemula mau investasi jangka panjang ada di MVestart tanggal 15 Februari jam 10 pagi. URL gratisnya emvest.id/live. MVestart ini dia ngajarin tentang cara investasi jangka panjang. Dan kita akan coba untuk MVestart ke depan ini juga memberikan contoh-contoh untuk US stocks ya. Jadi tidak hanya Indonesian aja, tapi there is no buy or sell recommendation for US stocks. Ini hanya untuk case study aja ya. Jadi di MVestart atau MVest ke depan kita akan coba kasih beberapa contoh secara fundamental untuk US stocks juga. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Jadi kembali lagi ke TPIA, aku masih kepengen bahas TPIA di sini. Aku lumayan detail ngebahas TPIA kali ini. Ya, ini chartnya tren gede sebenarnya. TPIA ini tren besarnya kalau ngelihat garis hitam ini sebenarnya trennya turun. Nah, per hari ini TPIA itu sedang menguji high di 8.700. Kalau dia breakout dari 8.700 berarti tren turunnya itu udah nggak valid lagi, jadi sideways, kira-kira kayak gitu. Oke, biar nggak dikira pom-pom TPIA, aku mau move ke saham yang lain. Hari ini aku banyak bahas saham trading. Kayak aku mau bahas Dewa ya, Dewa atau Dharma Henwa. Dewa ini sebentar aku geser dulu chartnya. Ada rumor Dewa bakalan ngebeli PSAB katanya, cuman kita sih nggak mau trading hanya based on rumor-rumor aja ya. Yang di TokTok, yang di YT ini seru banget ya. Teman-teman mesti ngeliat chartnya di Igoy aku _official. Thank you yang di TokTok yang udah ngasih gift, I really appreciate. Oke, terus kemudian perhatikan ini Dewa hari ini tuh mantul. Kalau aku perhatiin ya, Dewa ini beberapa kali ini kalau bosone wong Jawa tuh tak titeni, gampang banget niteni si Dewa ini ya. Aku niteni si Dewa ini, M-Trade niteni tak titeni tuh artinya kita perhatikan gitu loh. Dewa ini selalu kena 128 terus turun.
Iya, satu kena 128 terus turun. Tadi kita udah ancang-ancang nih, wah Dewa ini kalau naik ekornya tinggi, artinya habis naik turun lagi, habis naik turun lagi. Jadi ketika kita tadi trading by Dewa, kita ada yang profit taking untuk jangka pendek, meskipun yang jangka menengah juga ada. Nah, hari ini spesial buat Dewa karena volume transaksinya tinggi banget, tapi meskipun setelah itu dibanting lagi. Ya, jadi Dewa ini ada info katanya mau beli atau akuisisi PSAB, disclaimer ya, belum tentu ini benar. Terus kemudian ada info juga Dewa ini mau private placement sebanyak 17 miliar saham baru seri B atau sekitaran 44% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Nah, terus harga pelaksanaannya tuh sekitar 65 per lembar saham dan total dana yang diperoleh 1,11 triliun. Yang ada di TokTok, yang di YT langsung ke Igoe karena aku mau bahas chartnya Dewa lagi. Dan jadwal pelaksanaannya itu 27 Februari 2025, tapi masih minta restu dari rapat umum pemegang saham luar biasanya dulu pada 13 Februari 2025. Nah, tujuan dari PP-nya ini, private placement ini, untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan, kira-kira kayak gitu ya. Terus ada kabar juga kalau Dewa yang tadi aku udah bahas, Dewa ini mau akuisisi 92,5% saham PSAB yang dilepas oleh Jimmy Budiarto sebanyak 24,48 miliar lembar. Nah, apakah itu yang membuat PSAB hari ini juga naik? Tapi M-Trade nitip sendalnya di Dewa dulu ya. Jadi supaya tidak terburu-buru dengan kondisi market yang kayak gini, kita wait and see dulu. Ada beberapa saham yang kita wait and see. Nah, kenapa Dewa? Dewa ini kita kenapa memilih masuk Dewa? Karena kita udah watch sebenarnya. Dia ada pattern symmetrical triangle, tapi kita juga ngejagain angka 128 ini kok kayak ada tuyulnya yang nungguin kali ya. 128 129 tiap kena di sini ini selalu turun gitu loh ya. Jadi anyway, tadi kita ada profit taking di situ, ada juga hold buat jangka menengah. So, teman-teman kalau yang kalian masih pemula, mau gampangnya aja sih Dewa tuh profit takingnya sekitaran 128, turunin dikit 126, 127. Terus nawarnya gimana? Nawar pelitnya Dewa tuh sebenarnya ya, kalau mau ngomong nawar pelit sebenarnya sih 103. Tapi kalau mau trading agak cepat, nawarnya 113 sampai 116 itu lumayan murah untuk trading cepat. Disclaimer buat kalian yang belum belajar di Trading Academy M-Trade, ini Trading Academy M-Trade ya, kalian mesti belajar dulu karena bahaya yang namanya trading, apapun kalau kalian nggak belajar bahaya. Jadi ilmu di Trading Academy M-Trade ini bisa dipakai untuk apa aja. Nah, sedangkan yang mau long term investing, nanti aku akan ajarin juga. Kali ini aku bahas yang trading dulu, baru nanti aku bahas investing. Yang penasaran dengan BBRI, BMRI, besok laporan keuangan katanya keluar, semoga nggak mundur. Terus kemudian ada BCA dan BNI, aku akan bahas nanti. Terus gimana kabarnya juga dengan sektor telekomunikasi, nanti aku akan bahas ya. Nah, terus selain Dewa, ini ada saham yang tadi juga aktif, PSAB. Oke, PSAB, jadi emas-emasan oke nggak sih gitu? Nanti laporan keuangan full year-nya bakalan oke nggak ya? Karena emas tahun lalu naik gitu. Nah, ini yang membedakan Dewa sama PSAB adalah kalau Dewa tuh masih di sideways atasnya. PSAB tuh sebenarnya udah sempat downtrend, sempat breakdown di 19 Desember dan hari ini baru naik lagi. Turns out volumenya lumayan tinggi. Jadi PSAB ini kita masukin watchlistnya M-Trade, tapi kita belum mau buru-buru masuk deh, nanti dulu. Intinya tuh sabar adalah kunci. Sabar adalah kunci. Kenapa? Sabar adalah kunci buat trader apapun, mau saham, kripto, ataupun US stocks ya. Jadi aku kebetulan di 3 itu dan enggak di forex ya, dan aku enggak mau leverage trading, semuanya spot. Jadi kalau ada di kripto ada leverage trading, kita memilih untuk spot aja karena leverage trading itu lebih tinggi secara resikonya juga gitu ya. Oke, terus nanti aku akan ajarin gimana caranya trading kripto untuk low risk, caranya lebih supaya resikonya lebih kecil. Nanti aku akan share gimana caranya. Tapi kita di saham dulu. Jadi PSAB masuk watchlist kita, cuman
nanti dulu, nggak langsung buru-buru. Hati-hati dengan saham yang naik tinggi kayak gini sih, belum tentu langsung cepat naik ya. Beberapa waktu yang lalu kita kan dikasih surprise sama PGEO. Nah, PGEO ini sempat naik pada tanggal 22 Januari 2025, volumenya kenceng, cakep. Nah, setelah itu dia turunnya nggak kira-kira sampai 9-10 lagi, tapi belakangan turunnya volumenya kecil. PGEO kami masih watch setelah ada lonjakan harga di 22 Januari dengan volume transaksi tinggi. Kita ngelihat memang ada big money yang kayaknya masuk nih, volumenya gede gitu. Jadi kita tetap liatin. Tapi nggak langsung-langsungan dibeli ya. Jadi nggak langsung-langsungan dibeli. Terus kemudian aku mau ke PSAB lagi. Jadi sama halnya dengan PSAB yang hari ini tiba-tiba bangun. Jangan terburu-buru, jangan-jangan nanti bisa jadi kayak PGEO atau mungkin lanjut naik lagi, ya terserah sih. Kalau lanjut naik lagi kita tunggu saja. Jangan sampai Anda beli, ini patternnya contoh ada beberapa kali PSAB naik kencang di tanggal 10 September naik 11 September ya, di sini Anda beli terus turun, oke ya. Ini mah masih oke, turunnya sideways. Tapi kalau misalkan ngeborongnya kayak gini ya, aku kasih contoh kayak gini tuh di Igoi ada chartnya di tanggal berapa nih, 17, 18 dan 21 Oktober, terus dihajar di atas, abis itu turun kan amsyong ya gitu. Jadi wait and see dulu. Nah, bagaimana dengan Antam dan bagaimana dengan MDKA dan UNTR ya yang masih ada produk sejenis kira-kira? Wait and see dulu. Antam memang lagi di support, tapi wait and see dulu. Sebenarnya trading itu kalau mau sabar itu lebih low risk. Sebenarnya nggak cuma di kripto, tapi juga di saham. Nah, bedanya adalah di kripto kalau misalkan kita nawarnya pualit medit pol itu sering cepat tersentuh. Jadi karena apa? Karena dia jatuhnya cepat, naiknya juga cepat. Tapi kalau di saham nawar pelit medit pol kayak nawar Antam di 1305, ini angka yang bagus dan murah, tapi mau nunggu dia kena bisa berhari-hari lama ya kan, belum tentu juga kena gitu loh. Antam lagi di support minornya saat ini sekitaran 1390, wait and see dulu. Nah, itu Antam. Terus aku mau ke MDKA. Tidak semua saham di sektor yang mirip itu chartnya bakalan mirip ya. Jadi kalau MDKA ini beberapa waktu kemarin udah bentuk V, ini kayaknya bakalan bentuk handle deh. Yang kedua bakalan bentuk handle di sini. Jadi kita baru watch dulu aja sideways-nya, belum sampai beli yang ini, belum ke situ ya. Kita lagi watch PSAB. Terus kita lagi wait and see GDP growth rate kuartal 4 ya. Besok jam 11 pagi akan ada rilis data GDP Indonesia kuartal 4 2024 secara tahunan. Konsensus tuh memperkirakan angkanya naik tipis dari 4,95% jadi 4,98%. Sedangkan secara kuartalan itu melemah dari 1,5 jadi 0,56%. Sedikit outlook tahun 2025 ini ya. Aku sempat ngobrol dengan banyak teman-teman dari perbankan dan juga dari analis ya. Banyak analis saya ngobrol, semuanya pesimis dengan tahun 2025. Tapi saya mau kasih tahu triknya buat Anda. Ya, jadi semuanya ngomong pesimis, pertumbuhan kredit bakal melambat di 2025. Bakalan berat, bakalan susah. Kenapa? Karena Donald Trump kayak dewa mabok, bikin asing mau investasi di negara berkembang juga maju mundur. Nanti kena perang tarif. Thank you gift-nya by the way. Nanti kena perang tarif, ya kan? Mau jadi presiden nakutin perang tarif. Terus udah jadi presiden nggak jadi. Habis itu beneran perang tarif, Meksiko, Kanada, China. Terus habis itu ntar deh mundur sebulan lagi, ya elah gitu. Jadi kan dengan adanya kondisi yang kayak gini, ngomongnya bolak-balik dolak-dalik, esok dari esok, kalau orang Jawa bilang esok dari sore tempe gitu kan ya. Itu bikin investor tuh jadi kayak mau investasi jadi maju mundur, apalagi ke negara berkembang yang banyak kena impactnya gitu loh. Indonesia pemimpinnya baru pula, jadi investor lagi wait and see. Nah, di sini perbankan juga memberikan projection atau guidelines angka yang benar-benar pesimis gitu loh. Jadi kayak kemarin
saya dengar dari BCA memberikan guidelines untuk pertumbuhan kredit itu 6-8% aja. Sedangkan di tahun 2024 saya lupa tepatnya berapa, itu sekitaran belasan persen kalau nggak salah, correct me if I wrong, 12%-an kalau nggak salah ya. Jadi BCA aja ngasih angka segitu, jadi mungkin Himbara yang lain tahun 2025 bakalan ada koreksi. Jadi tipsnya buat kalian yang mau long term investing, ini sebenarnya adalah momen yang ditunggu oleh para long term investor. Kalau nggak ada momen kayak gini, bagaimana kita bisa dapat diskon pada saham-saham yang fundamentally bagus? BCA fundamentally bagus, gimana dapat diskonnya? Nggak bisa. Nah, jadi tipsnya adalah kalau mau beli ya bertahap aja, intinya duitnya jangan semua dihabisin ya. Kalau mau katanya sih begini, kalau mau cepat kaya all in aja, jadi naga, tapi kalau nggak ya jadi cacing gitu loh. Nah, kalau orang kaya yang bijaksana atau mereka yang mau jadi kaya, saya sudah selama ini melihat pattern dari orang-orang yang menjadi kaya itu, mereka kayanya nggak dengan cara all in naga cacing gitu sih. Mungkin pada masa mudanya pernah mengalami all in naga cacing, tapi mereka belajar dari kesalahan dan mereka menjaga asetnya supaya terus bertumbuh. Yang paling penting satu, cash is the king, dan dua, uang harus bekerja. Uang bekerja, jangan kerjanya kerja rodi. 3, hindarin leverage. Leverage itu artinya investasi dengan menggunakan uang panas, apalagi dengan menggunakan hutang. Investasi menggunakan hutang. Trading kripto pakai leverage, aku sih enggak. Ya, jadi buat apa? Buru-buru kayak gitu. Karena nomor satu paling penting, banyakin cashnya dulu. Ngejaga cash dengan cara uang tetap harus bekerja meskipun tidak banyak ya. Ngejaga di situ karena cash dan setara cash harus banyak di bawah. Ini nggak seksi ilmunya, ini nggak kayak yang di luar sana pada all in, tapi ini akan ngejaga duitmu akan tetap aman, oke ya. Terus cash dan setara cash di bawah banyak, terus kemudian investasi yang lebih tinggi resikonya. Kalau aku sih langsung ke investasi saham jangka panjang, nyicilin BCA, nyicilin BRI. BCA by the way aku udah punya modal pandemi, jadi sebenarnya aku lagi nungguin lagi kalau dia turun lagi. Saat ini yang masuk ke BCA baru aku encourage anakku nyicilin BRI gitu kan ya, buat long term investing. Baru kemudian yang di atas ini ada trading jangka menengah saham. Terus kemudian kalau misalkan mau trading cepat ya, trading saham yang volatility-nya tinggi kayak tadi Dewa, volatility-nya tinggi, atau trading kripto di atas dengan porsi yang sedikit. Nah, sekarang saya mau ajarin kalian buat money management trading saham yang high risk. High risk itu naik turunnya cepat, dan juga trading kripto yang menurut banyak orang high risk, dan memang kripto itu fluktuasinya lebih tinggi dari saham. Yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy, nanti saya share chartnya, Anda sudah siap. Nomor satu banget mindset. Saya sempat ngobrol dengan orang yang sangat saya kagumi, Pak Yahya Setiatmaja. Saya ngobrol, Pak Yahya tuh pernah bilang, bahkan di satu webinarnya bersama dengan M-Trade dan Beyond Money, ini aku start dari mindset ya, nanti ke saham, nanti masuk ke trading kripto juga. Mindsetnya gimana? Pernah dijanjiin naik jabatan 1 tahun atau 5 tahun naik jabatan jadi ini gitu, ternyata nggak naik-naik, tapi tetap setia, tetap melakukan yang terbaik. Saya tanya, kenapa Pak? Kenapa? Karena waktu itu beliau bilang ya, waktu itu saya masih muda, jadi saya pengen belajar. I work to learn, not to earn. Hah? Kan kedengarannya kayak teoritis banget ya. Tapi ternyata hal yang sama tuh juga disampaikan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, di mana dia melihat pattern dari ayah kaya. Ayah kaya tuh sebenarnya teman-temannya dia yang memberikan influence. Orang-orang kaya yang dia pelajari. Itu patternnya orang-orang kaya ini, they work to learn, not to earn. Pas mereka masih muda gitu ya. Jadi mau muda mau enggak, pokoknya they work to learn, not to earn. Nah, baru kemudian setelah mereka mengumpulkan aset, uang itu yang disuruh kerja.
kira-kira patternnya sama, kurang lebih sama kayak gitu. Meskipun yang aku agak nggak suka dari Robert Kiyosaki cuman kayak dia tiap tahun ngeprediksi crash terus gitu, tapi ilmu financial literacy-nya bagus. Nah, dari situ saya dapat satu filosofi yang sebenarnya sangat bagus sekali buat teman-teman trader dan investor, mau saham mau kripto. Yang di TokTok, yang di IT langsung ke Igoy. Apa yang penting dari sini? Yang penting dari sini adalah kalau mulai trading atau mulai investasi, mindsetnya adalah to learn, not to earn. Dengan mindset to learn, not to earn, Anda tidak akan terburu-buru, nggak akan gampang kemakan pom-pom sana sini. Hasilnya justru eksponensial. Artinya eksponensial gimana? Hasilnya gini, belajar tuh kan awalnya kayak nggak ada kelihatan hasil ya. Tapi begitu pas momennya tiba, modalmu pas banyak, kamu punya modal karena nggak dipakai asal-asalan, hasilmu akan begini, seret, naik tinggi. Dibandingkan dengan teman-teman yang sekedar all in, naga, cacing abis. Modal tuh nomor satu. Gak ada modal, gak ada duit, gimana caranya bisa melipat gandakan jadi banyak? Mau cuan 100 juta, gampang. Pertanyaannya, modalnya berapa? 100 juta cuannya 100 juta cuan 10%. Oh, berarti dari modal berapa? 1M dong. Kalau mau cuan 100 juta, modalnya 10 juta, berarti harus untung berapa? Hitung sendiri. Nah, itu yang salah mindsetnya. Banyak orang modalnya terbatas, pengen langsung cuan gede. Jadi yang dikejar adalah growth atau percentage growth-nya, multi-bagger-nya. Tidak salah, tapi berbahaya. Nah, yang saya pengen tekankan teman-teman, belajar trading apapun itu oke, itu bagus. Tapi money management yang jadi kunci. Jadi kalau kamu mau trading kripto, di piramida atas nominalnya kecilin. Aku kasih contoh. Ini juga sebenarnya sesuai dengan knowledge atau pengalaman. Jadi kalau kamu sangat berpengalaman, udah biasa trading kripto, kamu mau gedein nominalnya silakan. Tapi kalau masih pemula, biasa di saham Indo misalkan 1M, kamu trading kripto ya jangan 1M. Startlah dari 10 juta dulu, taruh di situ. Kenapa? Uang belajar. Dan ini bukan cuman asal kayak di trading asal, kamu udah ngerti ilmunya, oh super trader, udah pernah belajar di workshop super trader atau di trading academy M-Trade, udah pernah. Baru di situ uang kecil. Dan yang menarik, kripto itu ternyata kalau di Indonesia punya ini ya, itu bisa fraction gitu loh. Jadi aku suka pakai Reku, tapi aku bukan bagian dari Reku gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada apa kesalahan teknis atau gimana kendala teknis, jangan tanya saya. Kalau mau buka bisa pakai referral aku Ellen May atau bit.ly buka akun Reku. Tapi sekali lagi kalian mau pilih exchange apa aja tuh terserah gitu ya. Aku nggak tahu dari Reku ada benefit apa kalau pakai referral. Saya nggak tahu kapan hari, katanya ada, tapi saya nggak tahu masih ada atau nggak slot atau kuotanya. By the way, mau pakai exchange apapun boleh juga. Di Indonesia ada Peluang, ada yang lain-lain juga gitu loh. Silahkan. Jadi saya independen. Oke, saya kembalikan lagi. Intinya nomor 1, start small dulu. Oke, udah cukup banyak aku ngoceh tentang start small. Jadi itu artinya penting. Oke, sekarang aku mau bahas sedikit nih tentang kripto. Perhatikan yang di TokTok, yang di YT. Aku mau kasih lihat satu hal penting yang aku ingin sampaikan. Aku daripada trading saham Indonesia yang gorengan banget, liquidity-nya, bid over-nya kecil. Terus aku pasang jual, misal aku mau cuan nih 10% atau 5%, kelihatannya bisa aku pasang jual di sini. Terus aku kasih tahu teman-teman di M-Trade gitu misalnya, atau di live gitu. Wah, itu bakalan diamatin sama BD ya. Jadi bakalan diamatin. Aku lebih memilih di kripto, tapi kriptonya nggak yang sampai liquidity-nya kecil banget juga gitu loh di kripto. Terus tadi aku ajarin money management, start small dan belajar dulu itu. Terus kalau kita sama-sama pasang misalkan area buy segini, jual segini, pasang bareng-bareng, menurut aku whale-nya lebih gede gitu loh. Jadi nggak yang dipentungin bandar, kurang lebih kayak gitulah. Ya, anyway, aku mau kasih lihat satu yang menarik di sini. Tolong dijadikan bahan belajar
bukan dijadikan sebagai satu rekomendasi beli jual. Ya, ini aku mau bahas contohnya ada XRP. XRP ini aku udah bahas beberapa kali di Igoi Channel. Ya, ini bukan rekomendasi. Dan kemudian di hari Minggu kemarin, hari Minggu itu ada webinar Cryptofolio, kita pasang itu supportnya salah satunya di area 1,96 kurang lebih di sini. Kurang lebih di 1,96. Nah, ternyata kesentuh area ini. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang pasang atau enggak, dan waktu itu memang kalau ditanya apa yang paling menarik buat saya waktu itu, saya jawab XRP gitu ya. Nah, terus kemudian mantul nih, naik sekitaran langsung mantul hari itu tanggal 3 Februari. Jadi tanggal 2 tuh posisinya candlenya masih merah, yang di tok-tok yang di IT langsung ke Igoi untuk lihat chartnya. Candlenya masih merah kayak gini. Terus kemudian tanggal 3 dia mantul di sini. Kita pasanginnya support di sini nih. Mantul naik dan sampai sekarang itu udah sekitaran profitnya floating sekitar 20 sampai 30-an persen. 40%. Nah, satu hal yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu, buat Anda semua ya. Ada yang menarik di sini tuh, ada yang menarik. Ada yang menarik apa tuh? Ternyata kalau misalkan Anda trading pakai Indonesian IDR ya, Indonesian rupiah. Ini kan kalau XRP naiknya kan segini ya. Secara USD-nya, perhatikan di Igoi sekitaran ya 35, 37%, 26 sampai 37%. Kalau di Indonesia, kalau aku perhatikan ya, secara percentage ini justru percentage cuannya lebih banyak di rupiah loh. Nah, ini angka yang sama, perhatikan, ini kurang lebih sama, chartnya sama yang di tok-tok yang di YT. Nah, ini perhatiin di sini. Ini aku kasih info line-nya ini di Indonesia, ya, di angka kurang lebih gambarnya sama lah. Aku taruhin high di sini, ya, dapat dari sini. Ini 40%. Kalau ngambil ke level tertinggi per 3 Februari, per hari ini deh, bukan per 4 Februari itu 50%. Jadi 40 sampai 50%. Nah, bandingkan kalau pakai USD, misalkan Anda trading di Binance ya. Jadi ini range-nya sekitaran 30 sampai 40-an persen kalau ambil dari tengah sampai atas. Jadi ada perbedaan sekitaran 10%-an gitu loh. Sekali lagi, trading bukan buat buru-buru cuan, tapi di sini mindsetnya adalah untuk belajar. Jadi aku encourage buat teman-teman yang kemarin udah sempat pasang buy mungkin XRP dari webinar Cryptofolio bareng dengan Cryptofolio dan M-Trade dan bersama dengan Reku waktu itu, siap-siap untuk profit taking ya. Terus kemudian Dogecoin juga sama, waktu itu kena. Ini juga cuannya juga udah 2 digit, sekitaran 16 sampai 25% kalau USD, siap-siap profit taking. Nah, untuk saham Indonesia tadi aku janji mau bahas tentang BBCA dan juga kawan-kawannya. Gimana kabarnya BCA, BRI dan kawan-kawan? Balik lagi ke saham Indonesia yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoi. BRI dan BMRI besok bakalan keluar laporan keuangan ya. Jadi angkanya tuh kira-kira kayak gini. Perhatikan teman-teman, aku share chartnya di Igoi ya, yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoi untuk lihat chartnya. Perhatiin di sini. Nah, ini BRI dia tuh proyeksi pendapatan bunga bersihnya 5%, BMRI juga naik 5%. Terus proyeksi laba bersihnya BBRI itu 0% pertumbuhannya, BMRI naik 2%. Nah, yang udah rilis ini laporan keuangan full year 2024 itu BCA kemarin kreditnya naik 13,8%, laba bersihnya naik 12,7%, konsensus sekitaran 14%-an. Terus BNI laba bersih naik 2,7%, konsensusnya sekitaran 4%-an. Jadi both BCA dan BNI itu kemarin sebenarnya laba bersihnya di bawah konsensus. Yang di tok-tok yang di YT aku ada share tabelnya di Igoi-nya @ellenme_official. Nah, perhatikan jadi apakah BRI dan BMRI besok tuh bakalan sesuai dengan konsensus atau
atau di bawah konsensus. Yang masih aku waspadai sebenarnya USD-nya masih bisa menguat, berarti rupiah masih bisa melemah sampai ke sekitaran 16.6 sampai 16.8. 16.8 adalah level tertinggi sejak tahun 98. Waktu itu ada crash ya, lumayan gede gitu. Oke, jadi strategi investasinya bagaimana? Besok adalah penentuan buat BRI. Kalau BRI seandainya laporan keuangannya nggak bagus, dia bakalan turun. Tapi kalau misalkan BRI laporan keuangannya lebih bagus dari konsensus, dia bisa naik. BRI ada yang banyak nanya apakah bisa sampai balik ke 38 lagi. Kemungkinannya kecil sekali untuk ke 38 ya. Jadi ini valuasinya udah cukup oke menurut aku. Kalau long term investing oke. Pesan saya penting banget buat yang kemarin pas BRI turun dan kalian kejang-kejang, ketakutan, sebaiknya kurangin posisi pas dia naik, profit taking aja, nggak apa-apa kalau posisinya udah mulai cuan. Kalau belum ya hold aja, jangan nambah lagi. Kalau kemarin dibawa turun aja takut, stres, kejang-kejang, nggak boleh nambah lagi. Kenapa? Money management itu nomor 1 yang mempengaruhi psikologi investasi dan trading. Kalau money managementnya jelek, psikologi investasi, psikologi tradingnya jelek, wah hasilnya nggak bagus. Terus kemudian BBCA bagaimana? BBCA analisis dari aku masih sama, sebenarnya valuasi masih cukup mahal, tapi secara teknikal BBCA ini dia, aku buka monthly chart, BBCA ini jarang banget dia kena garis ungu yang kemarin aku sudah bahas beberapa hari kemarin, belum keluar garisnya, lagi loading ya. Jadi sebenarnya BBCA ini lagi di area support juga yang udah cukup murah. Kok nggak ada ya gambarnya ya? Hai, di mana gambar BCA-nya? Apa dihapus ya? Semoga nggak dihapus. Nah ini garis ungu ini jarang banget kesentuhnya di 2020 pas pandemi dan Agustus 2021. Jadi sekarang pas kena garis ungu. Tapi meskipun demikian kita belajar dari BRI yang support demi support dijebol sampai ke support terkuatnya. Kembali lagi kalau BCA itu support terkuatnya ada di 8425 ya, yang di YT boleh ke Igoy, yang di tok-tok baterainya habis, mati lagi. Ya, jadi di area 90 di area 8450 8475-an ini area MA50-nya BCA yang jadi area best price juga. Kalau BRI waktu itu saya ada mention best price-nya sekitaran 3.800 dan kena. Kalau BCA angka saktinya itu sekitaran 8.450-an. Jadi itu sih teman-teman, duitnya, modalnya jangan langsung dihabisin, disayang-sayang. Pertanyaannya apakah BCA bisa turun tembus bablas di bawah MA50? Kok kayaknya susah ya. Kena MA50 seandainya turun sampai 8450 akan ada pantulan dulu. Tapi mengingat proyeksi secara fundamental dari teman-teman perbankan dan bahkan dari BCA sendiri juga sudah mengeluarkan guidelines pertumbuhan kredit ya di 2025 kemungkinan 6-8% aja, padahal di 2024 tuh 13,8%. Ini berarti kita juga mesti siapin duitnya dan jaga cash kita lebih bijaksana lagi ya. Tapi kalau Anda salah beli, timing salah beli di BCA pun saya rasa ini masih cenderung aman. Jadi itu yang aku bagiin buat kalian teman-teman semuanya. Dari BCA sampai kripto aku udah bahas semuanya. Kalau PTBA itu lebih ke dividend investing ya. Ada yang nanya dividen investing tuh oke nggak sih atau BS aja, tergantung dividennya berapa. PTBA AAD itu bagus buat dividen investing, dan kalau ditanya masuk di berapa, nyicil sekarang untuk dividen investing itu bagus gitu loh. Jangan tunggu nanti ada rapat umum pemegang saham baru keluarin, baru beli PTBA, nanti belinya kemahalan. Dan semua tentang investasi jangka panjang ini ada dibahas di Invest Academy. Jika pengen tahu Invest Academy itu apa dan bagaimana cara investasi jangka panjang di saham Indonesia secara value investing maupun secara dividen investing, langsung aja belajar di Investar tanggal 15 Februari jam, kayaknya salah deh, Investarnya 15. Oh iya benar, 15 Februari jam 10
DM aku dengan, atau langsung aja ke URL ini, emvest.id_live, emvest.id_live. Ada yang nanya Pani, banyak yang nanya Pani. Oke, yuk kita bahas Pani ya. Pani gimana sih kabarnya? Wah, ini kena efek pagar laut apa? Kalau dari aku sih, ini udah ada tanda distribusi dari bulan Oktober kemarin. Sorry yang di tok-tok tadi sempat mati. Ya, jadi Pani ketahan banget di 9650-nya. Ini support kuat, tapi kita belum nadahin beli. Kenapa? Karena di beberapa hari kemarin ada buangan volume gede. Jadi kita lagi masih wait and see dulu buat Paninya. Terus kemudian GoTo, gimana kabarnya GoTo? GoTo hari ini aktif. Kalau mau trading jangka pendek aja. Cuman dia termasuk volatility-nya lumayan. Jadi careful. Terus CBDK lagi di support ya. Ini akhirnya dia mulai membentuk pattern, mulai ada patternnya chartnya. M-Trade lagi watch, kita lagi watch dulu. Oke, terus Pakuwon lagi di support banget. Kalau mau nabur buat investing atau semi investing sih oke. Buat trading juga lagi di support banget. Terus BMRI lagi nunggu laporan keuangan besok, wait and see dulu aja ya. Inco lagi downtrend, wait and see dulu. Terus wifi kayaknya disuspend. Wifi ini tanggal 4 Februari 3 Februari ya, suspend, wait and see dulu. Oke, terus Adaro lagi di support aja, dia EBT wait and see juga lagi di support. PTRO menurut aku dia agak ketinggian chartnya. Nah, kalau mau sih pakai cara kita trading crypto nih, tunggu di support bawah banget gitu loh. Pelit banget, aduh kok nawarnya pelit banget sih 27. Emang kena ya, nggak kena juga nggak apa-apa, orang dia ketinggian. Menurut aku ketinggian banget nih, udah tanda distribusi 21 Januari. Oke, sementara itu dulu teman-teman, aku udah ngantuk banget. Saham-saham yang lain dibahas di morning briefing besok, dan watchlist yang lebih lengkap, lebih details, lebih jelas dibahas di morning briefing besok. Selamat malam, see you yang mau join Mvestart, belajar investasi jangka panjang. Kita akan kasih case study yang lebih lengkap, tidak hanya saham Indo tapi saham US nanti di Mvest ya, tapi bukan di Mvestartnya. Terlalu berat untuk Mvestart, kita bahas di US stocknya. Oke. Dadah, saya Elan Mei, salam profit.